Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari yang ceria ini, saya ingin berbagi ilmu ataupun juga sama-sama berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya kita bertani mulai dari awal, yaitu pembikinan untuk pembibitan benih, atau kalau bahasa daerah saya mah rencana untuk tempat penebaran benih padi. Dari pertama kita untuk belajar di sawah, langkah pertama yang kita lakukan adalah meratakan tanah yang kurang bagus supaya jadi rata, supaya airnya jangan ataupun juga tanahnya jangan bergelombang. Maka kita harus menggunakan garok. Dan yang kedua, langkah selanjutnya ialah pembikinan kalau di sini namanya kegulaan ataupun juga kotak jalur yang panjang dari galang ke galang. Itu sekitar untuk kalau lahan satu bau, kalau di sini makanya satu bau itu 4 kotak. Itu yang kita gunakan 4 atau 5 kotak jalur pembenihan. Contohnya begini, untuk supaya jalurnya lurus, kita kalau bisa pergunakan tambang kecil ataupun juga tali yang kecil yang panjang, supaya jangan bengkok jalur untuk keluarnya air. Dan untuk memisahkan kotak-kotak tempat pembinian, maka kita harus digali supaya nanti kalau ada air yang banyak bisa keluar dari jalur. Contohnya begini. Dan yang kita laksanakan di sini, yang dipersiapkan untuk pembenihan, yaitu sekitar lahan untuk 3 kotak sawah. Langkah yang pertama kita lakukan ialah penggalian sedikit parit kecil, itu untuk jalannya air supaya kalau banjir jangan sampai benih ataupun juga bibit padi itu nanti kebanjiran. Kalau kebanjiran nanti bisa mati ataupun juga mengambang. Tapi kalau dikasih parit begini, insya Allah air akan keluar dengan cepat dan tidak akan mati. Langkah selanjutnya, setelah kita melakukan penggalian parit kecil dan dibagi ke dalam 4 kotak lajur panjang yang ukurannya lebarnya itu sekitar 1 meter dan panjangnya kita pergunakan kurang lebih antara tanggul, kalau orang sini menggalang dari galang ke galang. Dan untuk pencegahan air yang masuk ke dalam pembenihan ini, maka yang kita lakukan adalah pembikinan wadran atau galang kecil, supaya nanti kalau terlalu banjir, air meluap bisa kita buang karena ada tanggul kecil atau wadran. Setelah kita membuat tanggul kecil atau wadran, langkah selanjutnya yaitu meratakan kotak yang telah kita bikin tadi. Setelah membuat parit kecil, kita ratakan kembali supaya benar-benar rata.
Nanti akibatnya kalau nggak rata, mungkin yang tanah lebih tinggi itu senang untuk didiami tikus, hama tikus. Setelah kita membuat waderan kecil ataupun juga parit kecil, dan kita membuat tanggul atau galeng kecil, langkah selanjutnya yaitu pemasangan plastik benih dan pemasangan bambu. Kalau daerah sini namanya telajak. Itu panjangnya bambu diperkirakan 1 meter. 1 meter kita bikin seperti reng atau dibelah satu bambu menjadi 4 bagian. Lalu kita persiapkan plastik yang panjang untuk pemagaran dari serangan hama tikus dan hewan unggas seperti entok, bebek ataupun juga ayam. Karena kalau tidak dipasangin plastik mungkin akan dimakanin oleh ternak. Dan dalam pemasangan bambu ini, jarak yang kita lakukan adalah diperkirakan 1 meter 1 batang. 1 meter 1 batang. Nanti kita pasang muter biar kuat dari terpaan angin dan hujan. Jangan sampai nanti plastik yang telah kita pasang bisa roboh ataupun juga sobek. Anginnya sudah sangat kencang sekali guys, maka dalam hal pemasangan plastik ini harus benar-benar sangat kencang. Dan bambu yang kita masukkan ke dalam tanah itu ukurannya sekitar kurang lebih 30 cm. Jangan sampai kurang dari 30 cm, karena mungkin kalau kurang dari 30 cm nanti akan cepat roboh. Karena lihat sendiri guys, anginnya begitu kenceng, begitu santer, maka plastiknya berkibar-kibar seperti bendera. Lihat sendiri guys, anginnya sangat santer sekali. Ini baru sebagian pemasangan plastik ini. Kalau lebih ke atas mah terserah berapa senti aja, yang penting yang terbenam ke dalam tanah itu jangan sampai kurang dari 25 ataupun juga 30 cm, biar kokoh diterjang angin maupun juga hujan dan juga diterjang badai perasaan. Alhamdulillahirobbilalamin, telah selesai pemasangan plastik benih ini untuk pembibitan padi supaya jangan sampai diserang oleh hama tikus, bebek ataupun juga entok dan ayam. Karena mungkin kalau tidak dipasangi plastik, maka benih padinya akan habis dimakanin oleh hama. Dan dalam pemasangan ini jangka bambu yang dipasang itu sekitar 1 meter sampai dengan 1 meter 20 cm jaraknya. Lahan untuk pembibitan sawah 3 kotak. Kalau di sini mah tidak ada hektar, adanya kotak, 1 bau, setengah bau, seperempat bau. Itu bisa 3 lorong ataupun juga 3 kotak, bisa juga 4. Masih mending kita dilebihin bibit padinya daripada kurang, nanti dalam hal pencariannya susah. Dan setelah pemasangan plastik ini, nanti kita lanjutkan dengan meratakan jalur-jalur padi ini karena belum rata. Karena kalau belum rata itu airnya juga tidak rata, dan lahan yang tinggi nanti bisa untuk tempat bersarangnya tikus. Dan perlu diingat juga untuk hama keong mas. Hama keong mas itu perlu kita buang supaya jangan memakan bibit padi. Nanti kalau tidak dibuang, mungkin bibit padinya akan habis dimakan oleh hama keong mas tadi.
Kalau nggak dibuang, kita pakai obat saja, obat anti hama keong mas, supaya hama keong masnya itu bisa mati. Dalam hal penggarokan ini ataupun juga meratakan tempat pembibitan ini, yang kita gunakan adalah alatnya. Kalau daerah sini namanya garokan atau entah apa namanya di daerah bapak-bapak petani yang budiman. Kalau di sini namanya menggunakan garokan supaya tanah tadi itu bisa rata, tidak miring sebelah. Beginilah contoh penggarukan tanah untuk lahan pembibitan bibit padi atau benih padi ini supaya rata, jangan sampai ada bukit-bukit kecil yang tidak rata. Dan inilah hasil daripada penggarokan atau perataan tanah yang menggunakan garok dari bambu dan papan. Oke, setelah kita mengadakan pemerataan tanah untuk lahan pembibitan ini, maka kalau sudah selesai tinggal kita tebarkan benih padi yang telah disediakan. Dan dalam hal ini untuk bibit padi yang saya pergunakan ialah di Herang, jenis padi Ciherang SS. Setelah kita membereskan semua lahan yang diperuntukkan untuk membuat tempat pembenihan padi, plastik sudah terpasang semua dan jalur-jalur untuk penanam benih padi. Langkah selanjutnya yaitu penaburan bibit padi yang telah dilakukan pengakuman selama, kalau saya memakainya sistem direndam di air 2 hari dan diangkat di atas, dikeringkan di dalam karung itu selama 2 hari. Jadi hasilnya alhamdulillah begini. Kecambahnya sudah pada tumbuh tunas padinya, dan untuk menebarkan benih padi ini kita lakukan sistem sedikit-sedikit. Artinya yang saya gunakan ini yaitu sebanyak 10 kg benih padi untuk lahan 3 kotak. Jadi dalam penaburan ini yang kita lakukan adalah sedikit-sedikit supaya merata, jangan sampai nanti kurang, biar rata dulu. Nah, kalau misalkan masih ada lebih, boleh diperbanyak. Jadi sistemnya mending nanti waktu tanam padi lebih daripada nanti kurang. Soalnya kalau lebih enak, kalau kurang maka kadang-kadang kita nyari benihnya itu susah.
Sudah acara penyebaran benih padi ke tempat pembibitan ini, dan alhamdulillah langsung dikasih hujan, adem langsung hujannya turun. Mudah-mudahan hujan ini membawa berkah guys. Ini pembibitan benih ini yang saya tebarkan itu sekitar 4 lajur tempat pembibitan. Saya sengaja dilebihkan supaya jangan sampai kekurangan, karena kalau sampai kekurangan nanti untuk mencari benihnya susah. Ya, terima kasih.